bukan yang berarti diakhiri ya. Personality power kita yang terakhir adalah seorang yang tenang dan pragmatis. Nah, teman-teman mungkin tadi lihat, setiap kali saya menyampaikan materi, saya menyesuaikan dengan cara masing-masing kepribadiannya. Sanguin akan selalu bicara seperti ini, dia akan bicara dengan cepat, dia akan bicara dengan banyak ekspresi dan lain-lain. Melankolis akan dengan sangat teliti, per poin akan dibahas, per poin akan dikupas, per poin akan didiskusikan. Dan korerik dia akan direction, mengasih arah, ngasih tujuan, langsung ngasih. Ayo, responnya mana? Ini gimana? Ini gimana? Wah, itu korerik. Dan yang terakhir adalah tenang pragmatis. Ini orangnya adalah orang yang introvert, kemudian dia juga tipenya adalah tipe yang penonton dan juga pesimistik. Ayo, silakan teman-teman yang merasa dirinya adalah pragmatis, boleh angkat tangannya. Boleh ketik di Zoom chat. Iya, saya adalah seorang yang tenang, pragmatis. Tidak ada yang salah dengan tenang, pragmatis, teman-teman. Saya pun juga pernah punya posisi ini. Saya juga pernah kepribadian ini. Silakan, ayo. Boleh direspon. Atau terlalu malu. Biasanya gitu tuh, orang pragmatis tuh saking malesnya, sampai suruh jawab aja nggak mau jawab gitu. Ayo, nggak ada? Tadi ada loh yang ngaku pragmatis. Ayo, kemana orangnya? Ini hilang ini ya. Kita lanjut aja ya. Ini yang terakhir nih materinya nih ya. Nah ini WH Design Pro pragmatis. Oke, nih yang terakhir ya teman-teman ya. Emosi tenang pragmatis ini keberartiannya rendah hati itu. Saking rendah hatinya ketika disuruh dikasih panggung nggak mau terima panggungnya. Udahlah yang lain aja lah. Udahlah, Pak Teo aja, Pak Ite aja yang ngomong. Saya cuman, orang biasa aja Pak, saya dengerin aja Pak, saya nonton aja Pak. Nah ini rendah hati, tapi orang ini luar biasa teman-teman. Ini orangnya benar sukses itu. Dalam hidup dia punya banyak teman, dia punya banyak bisnis, dia punya banyak duit di rekening gitu kan. Tapi rendah hati, nggak sombong gitu. Dia benar-benar baik gitu. Sama orang lain senyum, sama orang lain selalu nyapa gitu ya. Ya itu, orang pragmatis tuh seperti itu teman-teman. Kemudian supel gitu kan, supel dan santai. Halo, WH Design Pro, apa kabar gitu kan? Halo Pak Ari gitu. Halo Tina, halo Alim gitu kan. Semua disapa gitu dan santai banget gitu. Gimana hari ini Bu Desti, apa kabarnya? Kemudian ada gimana Bu Titin? Sehat hari ini. Bu Eni gimana anaknya, temannya, suaminya, kerabatnya dan lain. Bu Bella gimana pelajaran anaknya? Tambah pinter ya, Pak Andri gimana kuliahnya, sekolahnya, dan lain-lain. Contohnya itu ya, Pak Wisnu, Pak Rahmat, Bu SS ya. Ini orangnya juga tenang, keren, dan kalem gitu ya. Ngomongnya nggak usah berapi-api, nggak apa-apa. Ngomongnya santai aja gitu. Pelan, tapi mendayu-dayu, kalem. Tapi begitu sekali ngomong, dia langsung to the point gitu. Dia benar-benar inti, sari inti dari segala inti gitu kan. Hidupnya tuh benar-benar dengan kesabaran, keseimbangan gitu ya. Hidupnya konsisten, bangun pagi jam 5, olahraga, makan sehat, terus tidurnya juga teratur, tidur jam 10 gitu ya. Ya inilah orang-orang pragmatis gitu ya. Hening namun banyak akal. Dari keheningan itulah dia dapat banyak ide, banyak inspirasi, banyak penemu juga dari seorang pragmatis gitu ya. Simpati dan baik hati. Wah ini. Saya Bapak. Wah, terima kasih. Dan simpati dan baik hati. Ini simpati ini bukan provider ya. Ini saya nggak endorse apapun. Simpati dalam hal ini adalah ketika ada yang menderita, dia membantu gitu kan. Nggak perlu disuruh dia bergerak gitu kan. Dia baik hati banget gitu. Kemudian menyimpan emosi yang terpendam. Nah ini kadang kalau sudah kadung benci dia diem. Diem, 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 tidur. Oh bukan ya. Diem, diem, diem. Tapi dia nggak akan ngomong. Dia nulis di buku diarinya mungkin atau di buku apapun itu yang dia tuliskan emosinya gitu ya. Oh siap, mohon maaf, saya laki-laki Pak. Ya, saya Bapak. Oke siap. Andri Wijaya tuh. Waduh, ini udah mulai nunjuk-nunjuk ini ya, Bu Eni ya. Ini kayak di zaman sekolahan tuh ya. Oh, siap Pak SS, mohon maaf kalau namanya soalnya nggak dilengkapin sih. Jadi saya jadi tahunya nangkepnya Ibu ini. Soalnya biasanya yang banyak rahasia ibu-ibu ya. Kemudian menyimpan emosi yang berdamai dengan hidup ya ketika yang lain lampu merah diterabas gitu ya atau
ketika kita di tengah jalan gitu ya, di klakson gitu, dia santai gitu. Oh iya, mungkin orang lain lagi buru-buru, istrinya melahirkan, atau lagi buru-buru, lagi dipanggil bosnya, atau mungkin ya ada sesuatu yang dia lakukan dengan cepat gitu ya. Itu damai banget dia dengan itu. Terus kemudian orang yang punya tujuan, dia tahu banget dalam waktu 3 bulan, dalam waktu 6 bulan ke depan, dalam waktu setahun, dia tuh punya itu. Jadi short term, mid term, long term, goalnya itu jelas. Nah, teman-teman yang pragmatis silakan angkat tangan atau silakan katakan setuju atau tidak setuju dengan statement saya dan silakan chat di kolom chat. Ini slide saya yang terakhir ini teman-teman. Ayo, silakan untuk para pragmatis komentarnya. Atau saking pragmatisnya nih sampai nggak mau komentar ini. Saya hitung sampai 10 ya. 10. Oke, setuju. Terima kasih. Udah langsung ini. Wah, siap Pak Andri. Oke. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iya, tahu tuh Bu Eni itu ya. Memang gitu tuh sukanya itu kan. Keren banget tuh ya. Kayaknya kenal banget, kenal akrab banget tuh ya. Nah, itu teman-teman ya, sesi dari saya. Jadi teman-teman bagi yang menghubungi, silakan boleh menghubungi saya. Di sini saya hadir untuk membantu Anda. Bisa dicatat kontak saya, ada email saya, ada nomor telepon saya. Kemudian bisa di sosmed saya juga ada ya. Jadi sekian dari saya kembalikan ke Pak Hari. Ini ada waktu 8 menit untuk tanya jawab. Jadi biar lebih asik dan seru ya. Baik. Terima kasih Pak Elios, luar biasa. Nah, ini teman-teman, kalau Anda ingin mengenal mungkin diri Anda dan cara Anda bagaimana berhubungan, karena kemarin juga saya dalam memberikan training dengan kurang lebih kepribadian yang berbeda ya. Ini kalau koleris, melankolis, sanguinis, dan plekmatis ini dari Hippocrates ya, yang menyetuskannya gitu ya. Kemarin saya membawakannya berdasarkan dari saya lupa Morton atau tidak salah mengenai DHFC gitu ya. Jadi kurang lebih mirip. Nah, teman-teman, tentunya ini menarik kalau Anda bisa pahami tentang apa sih kekuatan dan kelemahan Anda. Karena dari situlah sebetulnya bagaimana kita bereaksi terhadap diri kita dan kepada orang lain gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman pelajari apa sih kekuatan diri Anda. Dan ini sangat penting menurut saya. Nah, hari ini Pak Elio sudah memberikan sedikit banyak gambaran. Coba silakan Anda tanyakan hal-hal yang mungkin, kok kenapa ya kalau saya berhubungan dengan orang, berinteraksi dengan orang, kok orang nggak bisa memahami saya. Nah, itu mungkin adalah karena Anda nggak tahu sih apa dia gitu kan. Anda nggak tahu, Anda juga mungkin nggak pahami tentang kepribadian diri Anda. Nah, hari ini Anda boleh tanyakan, kira-kira ada hal-hal yang mungkin yang Anda jumpai dalam hidup yang perlu Anda tanyakan. Mungkin sebelum bertanya dari teman-teman, saya bertanya dulu sedikit ya Pak Elias ya. Boleh Nah, Pak Ari? ada orang sering tanya gini Pak, kalau kalau dia sudah punya kepribadian yang sekarang dia sudah ada, apakah orang itu bisa berubah dari kepribadiannya? Nah, kira-kira gimana kalau menurut tanggapan Pak Elias nih? Oh iya Pak Hari. Ini saya sudah sempat cerita tadi ya. Saya aja waktu mendemonstrasikan kepribadian saya berubah-berubah, Pak. Jadi nggak usah nunggu bisa berubah apa nggak, pasti bisa. Karena Hmm. apa? Ini berarti tandanya kita udah pertama adalah tahap pertama aware ya, mengetahui kita itu sudah di kepribadiannya seperti apa. Kalau kita Hmm. nggak tahu kepribadian kita seperti apa, gimana orang lain tahu tentang kita? Ininya kan gitu. Pertama ya kita sendiri yang aware. Terus yang kedua, kita bisa setting ya. Ini kita kayak ada 4 tombol. Tombol sanguin, tombol melankolis, tombol koleris, tombol pragmatis. Mana yang mau dipencet ini? Oh, saya ketemu orang sanguin. Apakah saya harus seperti sanguin? Ya, belum tentu. Tergantung. Tapi teman-teman harus mengerti siapa lawan berbicara kita, kawan bicara kita. Begitu teman-teman tahu, bisa menghadapinya, meresponnya gimana. Ya, tadi kayak orang sanguin contohnya. Ya udah didengerin aja, karena dia suka ngomong gitu kan. Orang melankolis, dia suka detail. Ya udah kasih report yang detail. Happy banget dia. Ini orang koleris, ya udah kasih dia panggung, udah kasih dia kesempatan untuk mimpin. Orang Hmm. pragmatis, kasih dia tujuan, kasih dia target, pasti dia kejar. Sudah, simple Hmm. kan gitu loh.
kasih egonya makan. Udah makanin aja egonya, udah maunya apa dia. Jadi Gitu Pak ini Air. rangkumannya teman-teman. Jadi Pak Elio sudah kasih rangkumannya. Kalau kita memahami kekuatan dan kelemahan dari setiap kepribadian itu, jadi kita bisa berinteraksi, kita tahu apa sih yang menjadi kecenderungan kalau orang punya kepribadian itu, apa yang kita mesti berikan gitu ya. Istilahnya tadi kalau Pak Elios bilang kasih makannya gitu, supaya dia seneng gitu kan. Dia jadi memang sesuai itulah diri dia gitu. Nah, oke. Nah, satu lagi pertanyaannya gini, Pak Elios. Apa yang bisa membuat orang itu jadi bisa berubahnya, Pak? Kan tadi kalau orang mau berubah bisa. Nah, sekarang apa yang bisa membuat orang itu bisa berubahnya? Wah, ini kalau ngambil teorinya Sigmund Freud itu nature versus nurture, Pak. Jadi Hmm. kalau nature ya berarti lingkungannya, faktor lingkungannya seperti apa kan gitu. Kalau Hmm. nurture ya dari didikan orang tuanya, didikan dari orang terdekatnya. Jadi Hmm. itu yang bisa mempengaruhi dan itu sangat mempengaruhi. Ada quote juga yang mengatakan kan, kalau kasih tahu saya 5 orang terdekat Anda, maka saya akan memberitahu nasib Anda. Wah, itu luar biasa kan? Nasib Hmm. aja bisa ditentukan dari itu. Sama. Kasih tahu saya 5 orang yang punya kepribadian seperti apakah Anda? Ya 5 orang terdekat Anda ini. Simpelnya seperti itu, Pak Ari. Jadi Oh. pengaruh banget. Kemudian kalau misalkan doktrin dari orang tua, dari guru, dari dosen, dari bos, dan lain-lain itu juga akan mempengaruhi. Jadi Hmm. saya basicnya dulu seorang ya bisa dikatakan mungkin udah pernah mengalami fase-fase itu, udah pernah jadi melankolis banget, pernah jadi pragmatis banget, pernah jadi kolerik banget, pernah jadi sanguin banget. Itu yang sempat saya bilang tadi itu, jangan 100%. Kalau 100% itu salah. Berarti ibaratnya kita nggak mempelajari semuanya, karena ini dunia ini kan indah ya teman-teman ya. Ada Hmm. namanya pelangi gitu kan. Nah kalau kita cuma tahu satu warna ya nggak indah. Misalkan kan ada Magiku Ibiniu gitu ya. Kita cuma merah aja. Udah pokoknya merah itu bagus. Kalau nggak merah nggak bagus. Nah nggak bisa kayak gitu ya. Karena kan kita hidup juga sebagai makhluk sosial. Kalau makhluk sosial tentu kita harus menyesuaikan dengan siapa kawan bicara kita, siapa lawan bicara kita. Gitu sih Pak Ari dari saya. Oke. Oke, baik. Nah, jadi demikian ya, teman-teman. Kalau Anda kata tiba-tiba Anda bisa berubah, mungkin dulu Anda merasa kok kayaknya Anda orangnya ekstrovert begitu ya. Tiba-tiba Anda berubah jadi introvert begitu ya. Nah, atau mungkin Anda introvert gitu, terus tiba-tiba Anda jadi ekstrovert. Nah, itu juga eh, hal-hal yang tadi Pak Elias katakan itu benar sekali gitu ya, bisa membuat satu perubahan di dalam kehidupan Anda gitu ya. Apalagi kalau itu adalah tekanan atau mungkin dari orang tua Anda ya, atau lingkungan sekitar ya, mungkin Anda tertekan di dalam kehidupan sehingga Anda ingin menunjukkan sehingga Anda bisa berubah. Nah, pertanyaan yang berikutnya lagi ini Pak, sering orang juga tanyakan kepada saya gitu ya. Saya mau dengar mungkin Pak Elios bisa dong pengalamannya bisa kasih sarannya ya, apa yang bisa membuat orang bisa jadi punya kepribadian ganda gitu loh, Pak. Wah, ini harus tanya ke psikologis yang apa? Psikolog yang baik ini, Pak. Kalau saya kan bukan basic psikolog ya. Jadi Oke. kalau saya ngomongin tentang kepribadian ganda nanti nggak secara ini ya klinis ya jawabnya nanti kalau sempat dibahas tadi di chat juga bipolar ya Pak ya, betul ya. Kebanyakan Ya, bipolar ini juga self diagnosis sih. Jadi nggak berani saya kalau membahas sesuatu yang di luar kapasitas saya. Bisa baik, baik. ngasih komentar bisa Pak, tapi kalau harus membantu menyelesaikan masalah kayaknya lebih baik konsultasi langsung ke pakarnya, psikolog, Ya, psikiater. Karena kan nanti tergantung dari dosis apa namanya, bukan dosis ya Pak ya istilahnya eh ininya ya, levelnya ya. Kan hmm, kalau parah banget itu harus kasih obat gitu ya. Tapi kalau belum parah banget ya nanti bisa konsultasi gitu kan, sesi terapi juga. ya. Kalau saya Oh, ada orang gitu saya basicnya cuma mendengarkan aja sih. Jadi nggak banyak komentar. Saya dengerin hmm, aja dia mau cerita apa. Ya kalau saya bisa ya memang saya ada belajar hipnosis juga, belajar hipnoterapi juga. Banyak banyak ilmu yang saya pelajari tapi saya kalau disuruh ngobatin saya nolak gitu. Jangan, mendingan langsung ke pakarnya. Wah, next ada materi kita cocoknya dengan yang mana? Oh, boleh, boleh, silakan.
Ini dari ada komennya, iya memang bisa berubah, apalagi kalau sudah nikah lama gitu loh. Berubah jadi gemuk ya, Bu. Betul ya, berubah jadi gemuk ya. Berubah rumah tangga jadi adem-adem begitu ya. Lulu gua-gua gitu ya. Oke, next. Oke, baik. Mungkin Pak Elios masih ada yang mau disampaikan? Ada closing statement? Atau teman-teman masih ada yang mau ditanyakan kan? Ya, ini dari waktu saya timer sudah 1 jam lebih. Saya sih nggak Ah, masalah. Tapi kalau teman-teman ada pertanyaan juga boleh. ya, Sebelum saya closing statement. oke. Kelihatannya mungkin udah cukup kali ini ya Pak Elios. Mereka, wah, Waduh, lanjut lanjut apa ini Bu Bella? suruh stand up komedi deh Pak. Suruh Oh, stand up lanjutnya stand up comedy. Oh, ah, aduh. Ditembak dadakan ini. ya, gitu. Oke, mungkin next kali ya, Pak ya, bagaimana nanti stand up comedy, bagaimana apakah orang-orang bisa belajar jadi stand up comedy gitu ya. Boleh. Kira-kira Ya, kayaknya untuk nextnya itu ya. Untuk next materi kita. Betul, stand ya, up comedy. Kayaknya banyak yang mau ini itu. mau bangun sahur, ya betul betul. Ya, oke, mungkin ada closing statement dari Pak Elios. Oke, jadi sesuai dengan judulnya saya adalah How to Know Others by Knowing Yourself. Jadi kalau kita mau dimengerti ya kita harus mengerti orang lain ya, teman-teman. Jadi sahabat Gema Kebijaksanaan, jadilah pribadi yang istilahnya terbuka ya, jangan pribadi yang tertutup. Jadi kita harus punya growth mindset juga, jangan fix mindset. Jadi nggak bisa itu hitam adalah hitam, putih adalah putih, nggak bisa teman-teman. Itu kita Hmm. harus bisa melebur namanya yin and yang ya. Ketika kita mencapai balance kehidupan, ya di situ kita akan melihat bahwa dulu saya juga orangnya kayak gitu teman-teman. Ada teman-teman yang ngerokok langsung saya jauhi, salah besar. Bukan berarti saya harus ngerokok kan? Enggak. Kemudian ada teman-teman yang suka minum-minum. Apakah saya harus minum-minum? Enggak juga. Ini kan tergantung kekuatan iman kita gitu kan. Ada yang mohon maaf yang lebih ekstrim saya nggak akan sebutin ya. Itu yang sederhana aja. Nah, bagaimana caranya kita bisa kuat gitu ya menghadapi orang-orang seperti itu biar kita nggak terpengaruh buruknya, kita terpengaruh positifnya gitu. Ya nggak apa-apa. Dengan kita mengerti mereka, dengan kita mengerti mereka, mereka akan mengerti kita dan kita akan diterima. Nah, dulu saya pribadi yang susah banget dan judging banget gitu ya. Jadi kayak orang yang ah kamu ini gini, saya nggak mau karena kamu gini gitu. Kayak pemilih banget. Mungkin itu yang buat saya sampai sekarang belum ketemu pasangan ya, pasangan hidup ya. Karena saya orangnya perfeksionis juga dalam hal jodoh gitu. Kayak ada standar yang terlalu tinggi yang mungkin nggak pernah akan bisa dicapai gitu. Nah ini mungkin saya harus belajar menurunkan standar saya. Tetap ada standarnya, tapi tidak terlalu berlebihan gitu ya. Karena saya itu, waduh, saya bilang melankolisnya tinggi banget dulunya. Sampai harus kayak gak, ini wanita sempurna banget gitu. Kayak nggak bakal ada di bumi gitu. Wah, terima kasih Bu Tina. Betul, Bu Bella. Ini kalau mau tahu cara pasangan karakter ini kita bisa juga baca dari Five Love Language ya, by Gary Chapman. Itu bagus, 5 bahasa cinta. PPT Sangwe bisa ditunjukkan sebentar Pak. Tadi nggak ke foto. Ini Bu Eni bisa download materinya. Saya udah share di kolom chat. Ini semua ada. Jadi yang di link pertama itu adalah berarti video yang diputar di awal. Video yang kedua itu materi saya berupa video. Yang link ketiga itu PDF-nya. Kemudian link keempat itu link ke WhatsApp. Link kelima ini link untuk profil saya. Kemudian ada virtual background. Itu yang link terakhir. Jadi itu silakan diklik aja linknya. Saya udah siapin semua instan ya. Karena saya tahu teman-teman pasti suka yang instan, nggak mau lama-lama. Kalau saya tampilkan lagi nanti kasihan yang lain, Bu. Ini kan kita udah bahas 4, bukan cuma satu, Bu ini ya. Nanti kalau semua minta gitu, bakal lebih lama lagi nih kita ya. Jadi closing Oke, statement dari saya seperti itu. Terima kasih, Pak Ari. baik, terima kasih Pak Leo, seru sekali ya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan juga tentunya mendapatkan suatu insight, sesuatu hal yang menarik dan saya memang juga senang karena kebetulan saya juga seorang psikolog, jadi saya sangat memahami juga gitu ya. Dengan kita mengenal ini, bahkan kita bisa
tahu gimana cara kita berinteraksi dengan orang lain, cara berhubungan dengan pasangan hidup Anda. Masalah kecil sebetulnya sederhana, tetapi kalau kita nggak memahami, bisa jadi pertengkaran yang jadi besar dalam hidup. Ya, jadi oleh karena itu, teman-teman mesti belajar dan mudah-mudahan materi ini jadi bisa membantu buat teman-teman membangun hidup dan mengerti juga memahami orang lain. Jadi kita harus bisa memahami orang lain sebelum kita dimengerti oleh orang lain. Begitu juga Stephen Covey mengatakan. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Elios. Ya, semoga kebaikan hari ini yang dilakukan bisa membawa berkah dan kesehatan serta kesuksesan buat Pak Elios ya. Amin. Ya.